warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia dari podcast Cah Koci ya. Cah Koci ini adalah podcast dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun yang kepanjangannya adalah Bincang Harapan Kota Tercinta. Oke, baik, di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang mana kita hari ini akan membicarakan masalah yang tidak kalah pentingnya dari pilkada. Ini kan lagi panas-panasnya pilkada nih ya, kurang lebih 1 bulan depan kita akan memilih kepala daerah kita ya, baik wali kota, bupati ataupun gubernur gitu ya. Tapi ini juga menjadi isu yang terkini, yaitu masalah zoonosis. Zoonosis itu apa? Nanti kita akan bahas. Di sini sudah hadir dari PPJ PDHI Jatim 5 yaitu Dr. Hewan Winantika Aprilia Mutiara. Selamat pagi Dr. Wina ya, Dr. Wina. Dan juga kita kedatangan dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dengan Ibu Tri Wahyuni Novitasari SKM. Selamat pagi Bu Novi ya panggilannya ya. Vita. Oh Vita, maaf. Oke, Vita biar lebih akrab saya panggil Mbak begitu ya. Oke, Mbak Vita dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun ya. Ini sudah pasti sangat berkompeten di bidangnya ya. Kebetulan Mbak Vita ini juga sebagai epidemiolog kesehatan muda ya, dan juga subkoordinator pengelolaan pelayanan penyakit menular dan tidak menular. Baik, kita akan berbincang-bincang ya Dr. Wina dan Mbak Vita terkait masalah zoonosis. Kita ingat bahwasanya beberapa tahun lalu sempat ada video yang viral masalah ada anak kecil yang dia itu ada di semacam pemeriksaan gitu ya. Minum air tapi nggak bisa menelan. Nah, apakah itu ada salah satu kaitannya dari salah penyakit zoonosis? Mungkin dari Mbak Vita dulu, apakah bisa menjelaskan ada kaitannya dengan apa gitu? Ya, terima kasih. Jadi memang kemarin memang sempat ada ya video viral bahwa ada anak kecil ya yang takut pada air. Biasanya juga dia juga akan takut akan cahaya. Dia takut air. Iya. Itu biasanya ciri-ciri dari penyakit rabies. Oh, penyakit rabies. Baik. Penyakit rabies itu kalau tidak salah ya, dulu waktu saya kecil suka bilang jangan dekat-dekat sama anjing, nanti kena anjing gila. Setelah saya pelajari ternyata udah anjing rabies itu istilahnya untuk anjing gila gitu ya. Apakah sebetulnya memang penyakit rabies ini apakah memang berasal dari anjing kemudian bisa menularkan ke manusia gitu ya? Ya betul ya? Ya betul. Jadi rabies sendiri itu kan memang penyakit menular akut ya, yang memang dia itu menyerang secara pusat dan dia biasanya ditularkan memang lewat kita. Melalui gigitan anjing. Apakah anjing saja dong yang bisa menularkan? Tidak sih. Jadi memang rabies itu inang utamanya itu mamalia. Ya, jadi segala macam mamalia. Gitu. Hewan berdarah panas gitu ya? Iya. Mamalia. Berarti hewan-hewan yang ada di sekitar kita seperti anjing, kucing itu juga bisa ya dok? Apakah ini yang paling dekat lagi sama kita mungkin tikus nih? Dok, apakah tikus juga bisa ya? Bisa berarti ya? Sebenarnya kayak unggas pun ya, ada beberapa jurnal memang pernah ditemukan, tetapi untuk virulensinya dan juga penyebarannya memang belum dilakukan penelitian lebih lanjut. Tapi pernah ada, saya pernah membaca beberapa jurnal memang pernah ada ditemukan rabies di burung-burungan. Tetapi untuk penularannya memang belum diteliti lebih lanjut. Itu untuk saat ini memang inang utamanya tetap mamalia. Itu dari Indonesia kan dok ya? Mana? Kasih yang di burung-burungan itu ya? Wah repot juga karena di Indonesia ini banyak orang pelihara ayam dok ya. Kalau ayam nanti kena rabies, tahu-tahu kita dikejar dipatok bahkan ketularan juga ya. Oke, kemudian ini menarik sekali untuk masalah rabies ini apabila rabies nanti menular ke manusia, ini seberapa parah manusia ini bisa terkena penyakitnya, infeksinya sejauh apa gitu Mbak Vita? Iya, jadi untuk rabies ini memang tadi ditularkan dari ini ya, dari hewan ke manusia melalui gigitan, terutama pada gigitan. Dan ini
parahnya ini bisa mengakibatkan kematian. Kematian Iya. itu yang paling parah ya. Iya, kematian. Penderitanya ini biasanya dia akan tersiksa akan rasa haus, tapi sekaligus dia tuh punya ketakutan terhadap air. Jadi dia ada hidrofobia ya. Kemudian juga biasanya rata-rata ini biasanya diakhiri memang dengan kematian. Jadi semakin tergantung dari dia tempat menggigitnya. Semakin dekat dengan saraf di otak itu akan semakin dekat. Kira-kira nih Mbak Vita, kalau misalnya ada dua orang yang digigit di kaki yang pertama sama yang digigit di sekitar tangan, berarti lebih cepat berefek di yang digigit Di tangan. Di tangan. Oh. Makanya itu biasanya kalau ada anjing atau apa lebih baik berdiri. Jangan jongkok. Jangan duduk. Berarti yang diajarkan sama yang dulu itu kurang tepat ya. Biasanya kalau mungkin pernah ngalamin waktu kecil dikejar anjing jongkok kan ya. Nanti anjingnya nggak berani mendekat, malah sebenarnya salah ya, langsung lari aja. Ya kalau ketemu anjing langsung lari aja. Kecuali anjingnya sendiri nggak apa-apa. Anjingnya tetangga yang mungkin nggak biasa sama orang ya langsung ini aja ya, teriak-teriak, Pak, tolong anjingnya dijaga. Baik, kemudian kebetulan bulan September ini akan diadakan yang namanya World Rabies Day gitu ya. Mungkin Dokter Vina bisa menjelaskan kenapa kok World Rabies Day ini harus diperingati setiap tahunnya, dan di bulan September kalau tidak salah tanggalnya 28 ya, tanggal 28 adalah peringatan World Rabies Day. Kenapa sih kok kita harus memperingati rabies itu setiap tahun? Karena kita mengingat ya bahwa rabies itu sangat berbahaya dan juga mematikan. Jadi saya rasa untuk mengingat setiap tahun itu agar kita lebih aware lagi sih tentang bahayanya penyakit ini. Dan dengan kita selalu memperingati, otomatis kita selalu waspada dan juga ya lebih aware tadi kalau penyakit ini tuh memang masih ada di sekitar kita, seperti itu. Itu aja. Kemudian ini untuk kasusnya sendiri, baik di hewan ya, hewan ataupun di manusia, sejauh apa kalau di sekitar kota Madiun ini kasus rabiesnya sudah sedekat apa sih dengan kita? Mungkin di sekitar Madiun pernah ditemukan atau tidak ya? Ya, jadi ada beberapa daerah yang merupakan daerah endemis rabies. Jawa Timur ini termasuk salah satu daerah yang bebas rabies. Bebas rabies. Jadi memang tidak ada lagi kasus rabies yang ditemukan di Madiun ya. Jadi ada 8 provinsi sebenarnya di Indonesia yang sudah bebas rabies. Ini adalah Papua, kemudian Papua Barat, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Maaf nih, berarti ada salah satu provinsi di Jawa yang tidak disebut tadi, Jawa Barat ya? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat itu masih menjadi endemis rabies. Kemudian yang agak berbahaya mungkin yang sering ini adalah Bali. Oh iya. Nah, kalau ke Bali hati-hati kalau ada anjing. Gitu ya. Oke. Itu untuk kasus di hewan ataupun manusia ya? Kalau yang bebas rabies atau statusnya sama gitu ya. Baik, ini masalah rabies ternyata tidak bisa dianggap remeh gitu ya teman-teman, karena apa? Saking bahayanya bisa menyebabkan kematian. Bahkan sebelum mati pun si penderita yang tergigit anjing ini tadi bisa tersiksa ya, dia bisa kehausan, kemudian dia takut sama air dan bisa berakibat kematian. Ya, semakin dekat dengan otak itu akan semakin cepat tersiksa gitu ya. Baik, kemudian ini pernah ada cerita. Jadi ada orang datang ke kami itu mengeluhkan dia habis digigit anjing, kemudian minta disuntik vaksin rabies dan mintanya ke dinas ketahanan pangan dan pertanian gitu lah. Kami kan juga sebagai pegawai kaget ya, kok mintanya ke kami. Itu mungkin bisa dijelaskan nggak sih Bu, prosedurnya apabila kita ini tergigit anjing gitu. Kita tidak tahu status anjing ini sudah divaksinasi atau belum, tapi kita tergigit anjing aja. Itu mungkin ada prosedurnya yang formal
contoh seperti apa nih? Ya, jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa Jawa Timur itu termasuk salah satu daerah yang bebas rabies. Dimana kalau daerah yang bebas rabies itu sebenarnya tidak perlu kita vaksin untuk VAR-nya, vaksin anti rabies itu nggak perlu. Jadi cukup dilakukan pencucian luka bekas gigitan kemudian dirawat. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi hanya perawatan luka saja. Iya, kecuali kalau memang dia digigit di daerah yang endemis, itu beda lagi perlakuannya. Mungkin bisa di-spill itu bagaimana caranya, apa SOP-nya kalau misal kita main ke Bali. Iya. Penanganannya seperti apa gitu? Ya, kalau di Bali itu memang biasanya ini harus dilihat dulu hewannya. Apakah hewan ini termasuk hewan yang rabies ataukah yang bukan? Ya. Jadi kalau apabila jadi ada dua karakter. Kalau dia ini adalah hewannya hilang lari, jadi nggak ketahuan nih, hewannya nggak ketahuan. Ini dilihat dulu lukanya, apakah dia lukanya ini resiko tinggi ataukah yang resiko rendah, seperti itu. Kalau dia resiko tinggi, harus segera diberikan VAR maupun SAR, jadi vaksin anti rabies maupun serum anti rabies. Ya. Iya. Kemudian yang resiko rendah ini bisa diberikan VAR saja. VAR saja. VAR saja. Berarti VAR itu vaksin, kalau SAR itu serum. Serum. Ya? Oke, serum. Iya. Kemudian kalau apabila hewannya yang menggigit, ini bisa ditangkap. Ini beda lagi. Jadi apabila dia juga sama ya, kalau resiko tinggi itu segera diberikan VAR maupun SAR. Dua-duanya. Ya? Dua-duanya. Ya. Kemudian dilihat apabila hewannya mati, berarti kan hewannya positif rabies. Ya. Ini lanjutkan pemberian VAR-nya. Biasanya disuntiknya tuh kurang lebih 3 kali untuk VAR-nya. 3 kali, harus 3 kali. Dalam jangka waktu? Ada jaraknya beberapa. Ya. Iya, ada jaraknya. Kemudian kalau dia resiko rendah, ini tidak diberikan VAR, tapi dilihat hewannya dulu. Kalau hewannya tadi bisa ditangkap ya. Jadi apabila dia hewannya mati, langsung berikan VAR. Kalau hewannya tidak mati, tidak perlu diberikan VAR, cukup cuci luka. Ini untuk yang di daerah endemis. Jadi pemirsa, ternyata ada berbagai perlakuan ya, tergantung dari si hewan yang menggigitnya. Dan itu nggak hanya anjing ya, bisa kucing, mungkin monyet juga bisa ya. Bisa ya. Jadi semua hewan yang berdarah atau yang mamalia itu ternyata memang bisa tertular rabies. Dan kalau bisa misalnya kita berada main nih, tadi ke Bali, main ke Bogor, ke Bandung, kita tergigit ya, alhamdulillah ini supaya semoga enggak ya, tergigit anjing nih. Kalau bisa anjingnya ditangkap ya, jangan sampai kabur gitu anjingnya, supaya kita bisa mengevaluasi gitu ya. Baik, itu untuk cara penanggulangan di manusia gitu ya. Mungkin kalau kiat-kiatnya di hewan, Dr. Lina, apa yang bisa kita lakukan supaya hewan peliharaan kita, ya kebetulan memang Jawa Timur bebas rabies, itu selalu kita memiliki resiko yang rendah. Untuk kiat-kiatnya biar tidak terkena rabies ya, yang pasti kita akan melakukan vaksinasi rutin. Tetap kita lakukan rabies. Meskipun di daerah yang bebas. Iya bebas, karena kita juga untuk mengendalikan keluar masuknya hewan itu kan cukup sulit ya. Apalagi sekarang bagi hewan dari Bandung dan segala macam masuk. Kita untuk menyetop itu juga agak kesusahan. Satu-satunya cara memang hanya pencegahan kalau untuk hewan, karena di hewan tidak ada pengobatan. Karena hewannya langsung mati, gitu ya? Belum tentu. Oh, belum tentu? Sebenarnya belum tentu, karena di hewan juga dia memang ada fase ya, masa inkubasi pun juga ada 3-12 minggu. Nah ketika sampai sekitar 12 minggu itu misal hewan belum mati, dia berkeliaran terus menggigit yang lain, kan penyebaran lebih banyak. Nah otomatis karena tidak ada pengobatan, kalau memang ada kejadian anjing menggigit anjing ya, saya bicara sama hewan aja, baiknya dua-duanya di karantina. Ketika ada yang mati, tapi kita pastikan dulu, karena mati kan belum tentu rabies ya. Kita pastikan, kita ambil, kita nekropsi bagian otak, hipotalamus, kemudian kita cek. Kalau memang dia positif rabies,
yang hewan yang tergigit itu mau nggak mau memang kita harus eutanasi. Iya. Gitu iya, karena tidak ada pengobatan, tidak ada syarat tadi ya, hanya ada vaksin pencegahan saja seperti itu. Berarti 3 sampai 12 minggu ya Itu masa inkubasinya. Masa inkubasi. Ya, yang umum terjadi. Tetapi kalau misalnya kejadiannya ada juga yang memang dia baru setelah bertahun, itu juga ada. Ada ya? Iya, ada. Tapi itu jarang terjadi ya untuk inkubasi yang memang ini 3 sampai 12 minggu. Oke. Sama di manusia juga masa inkubasinya ada yang sampai 2 tahun juga. Iya. Jadi memang tapi rata-rata ini biasanya 30 sampai 90 hari. 30 sampai 90. Berarti katakanlah kita tergigit anjing sore ini nih. Berarti gejalanya itu bisa juga muncul mungkin 2 tahun kemudian gitu ya. Bisa, tapi jarang ya seperti itu. Gitu. Oke. Ya, yang penting jangan sampai kegigit lah ya. Gitu. Apakah cara penularannya hanya dari gigitan? Tidak mungkin dari sentuhan gitu, tidak ya? Kalau sentuhan sih tidak ya saya rasa, tetapi inhalasi untuk biasanya kasus-kasus yang dari satwa liar ya, lagi-lagi ya, dari kelelawar juga bisa ya menularkan rabies ketika kita sukanya ke goa. Iya, ke goa yang memang notabene banyak kelelawar di situ dan memang ada satu yang terjangkit, itu pun bisa lewat inhalasi. Ya, dari segala jurnal yang saya baca ternyata bisa lewat situ. Walaupun sebagian besar memang dia lewat mukosa ya. Jadi atau dari luka terbuka seperti itu maksudnya. Berarti kelelawar yang di rumah-rumah itu juga bisa berpotensi menularkan dong kalau di wilayah yang endemis ya. Iya, memang yang endemis. Iya. Bahaya juga nih. Wah, ini kalau ternyata memang seperti itu bisa melalui pernapasan ya. Pernapasan artinya kita harus seperti COVID kemarin pakai masker dan lain sebagainya itu supaya apalagi nggak keluar malam-malam nih. Bahaya juga gitu ya. Baik, ini menarik sekali dan gak kalah penting dengan penyakit-penyakit lainnya ya. Ini penyakit rabies yang mana dia menular dari hewan ke manusia dan mungkin dari manusia bisa menularkan ke hewan, tapi belum tahu ya. Bisa nggak ya kalau manusia menggigit hewan? belum ada. Belum ada ya. Ngapain juga gigit hewan? Ngapain juga manusia gigit hewan? Iya, ngapain ya? Tapi ya semoga ya nggak sampai gitu ya. Ya, saking pentingnya penyakit ini sampai kita merayakan Hari Rabies Sedunia setiap tahun, yaitu di bulan September tanggal 28 ya, hari Sabtu ini gitu ya. Jadi rabies itu ternyata cukup dekat dengan kita karena kita ini biasa berinteraksi dengan hewan kesayangan ya, terutama anjing, kucing, mungkin kalau punya monyet, benar monyet juga beresiko ya. Tapi untungnya Jawa Timur adalah bebas rabies, jadi tidak resikonya minim sekali ya, minim sekali. Tapi kita nggak boleh ini ya, mungkin nggak boleh berbangga dulu karena kan lalu lintas hewan itu cepet banget ya, cepet banget. Kemudian kadang ada yang legal, ada yang ilegal begitu. Jadi kadang-kadang kalau ada anjing datang dari Jawa Barat katakan atau dari Bali, berarti kalau misalnya berkasnya nggak lengkap dan lain sebagainya bisa juga masuk ke Jawa Timur ya. Iya. Oke. Baik pemirsa, ini tadi bahasan tentang rabiesnya cukup menarik. Mungkin ya ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya. Jadi secara umum penyakit-penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya ini disebut dengan penyakit zoonotik begitu ya. Jadi ini bukan suatu hal yang baru, tapi ternyata memang sebagian besar penyakit yang ada di manusia ini juga menular dari hewan, asalnya dari hewan ya. Perlu kita waspadai dan juga kita selalu menjaga kebersihan diri gitu ya. Oke, kita akan break terlebih dahulu untuk kita bahas sesi selanjutnya. Ayo selamatkan pangan. Masih bersama kami ada Dr. Wina dan juga Mbak Vita dari Dinas Kesehatan. Baik, kita tadi sudah seru sekali membahas tentang rabies yang mana ini sangat berbahaya, bukan cukup ya, tapi sangat berbahaya. Tidak hanya untuk hewan kesayangan, tapi bahkan untuk manusia sendiri itu cukup sangat berbahaya ya. Untungnya di Jawa Timur ini adalah daerah yang bebas rabies ya, bukan daerah yang endemis rabies.
Tapi kalau kita main keluar daerah, ke daerah yang endemis rabies, wajib hati-hati. Oke, baik Dokter Wina dan juga Mbak Vita, ini ada bahasan yang menarik juga terkait zoonosis ya. Selain rabies, kemarin dari Dinas Peternakan Provinsi itu mengadakan Zoom gitu ya tentang penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis itu sebetulnya penyakit apa sih kalau misalnya di manusia aja gitu? Itu sebetulnya penyakitnya seperti apa tuberkulosis? Ya, jadi TBC atau tuberkulosis ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TBC atau Mycobacterium tuberculosis ya. Kuman ini menyerang tubuh manusia terutama adalah paru-paru. Di paru-paru. Iya. TB ini bukan penyakit keturunan, bukan juga oleh kutukan ataupun guna-guna. Kemudian ada juga TB zoonotik. Nah, ini adalah salah satu bentuk tuberkulosis pada manusia yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium bovis. Mycobacterium bovis. Ya, ini adalah anggota Mycobacterium tuberculosis kompleks yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Oke, nyambung lagi dari masalah zoonosis tadi, ternyata tuberkulosis atau TBC itu ada yang menyerang di hewan juga, gitu ya. Betul. Baik, kalau Dokter Wina, kira-kira kalau tuberkulosis yang ada di hewan, itu hewan apa saja yang bisa terkena? Ya, hewan yang terkena biasanya ini ya satwa liar. Oke. Terus kemudian hewan ternak nih yang paling diwaspadai juga. Hewan ternak Justru kasus di hewan peliharaan seperti anjing kucing ini jauh lebih lebih rendah. Oke. Oke. Yang lagi rabies ya. Iya, kita tadi bicara rabies Iya. di hewan kesayangan. Sekarang kita bicara di hewan ternak ya. Betul, Ya. hewan ternak. Ya, bisa diceritakan Dok, mungkin gejalanya kalau di hewan ternak. Misal saya punya kambing atau punya sapi nih di rumah. Kemudian apa yang harus saya lakukan supaya saya tahu bisa mendeteksi bahwa ternak saya ini kena TBC atau enggak gitu. Ya, kalau untuk hewan ternak untuk pengecekan seperti radiologi seperti itu memang cukup sulit ya dijangkau ya. Oh, iya. Kalau untuk hewan kesayangan bisa langsung dikit-dikit di ronsen gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk hewan ternak itu memang sulit. Jadi untuk mengetahui kita memang harus benar-benar tahu gejala klinisnya dulu. Baik. Untuk TB yang ada di hewan ternak itu mirip ya sebenarnya dengan di human mungkin ya. Dia juga batuk pun juga kalau untuk gejalanya kadang juga tidak terlihat yang sampai benar-benar batuk dalam kayak gitu tidak sih. Tetapi ciri khasnya adalah penurunan produksi. Misal sapi produksi susu pasti akan turun. Produksi susunya Ya. menurun. Oke. Kemudian ada pengurangan berat badan yang signifikan. Oh, jadi lebih kurus Iya gitu ya. betul. Oke. Demam. Demam. Ya, baik. demam itu juga harus diwaspadai. Oke. Ya seperti itu. Gitu Berarti kalau di manusia kan gejalanya sama ya, batuk-batuk juga. Iya, hampir sama. Jadi kalau di manusia gejala TB itu biasanya adalah batuk ya, kurang lebih bisa 2 minggu atau bervariasi sebenarnya batuknya. Bisa juga sesak nafas, kemudian nyeri dada, berat badan menurun sama kayak tadi sapi. Sama ya? Tapi berat badannya juga turun. Nggak jauh beda ya. Ternyata. Kemudian nafsu makan juga menurun. Oke. Ini yang paling sering itu adalah kalau pada manusia berkeringat tanpa sebab yang jelas, tanpa melakukan aktivitas pada malam hari. Tiba-tiba berkeringat. Berkeringat. Oh, Padahal nggak ngapa-ngapain. tapi malam ya? Malam. Selalu malam hari ya? Oh iya, malam kan dingin ya, maksudnya nggak ada paparan dari sinar matahari Iya. yang bikin berkeringat, tiba-tiba berkeringat. Oh, gitu. Kalau hewan apa juga menunjukkan berkeringat juga gitu dong? sulit ya untuk deteksi Sulit kalau juga gitu ya. Iya, hewan kan ada rambutnya ya. Kalau Iya, manusia kan betul. minim sekali jadi nggak terlalu kelihatan. Apa kalau hewan nggak terlalu kelihatan mungkin ya. Iya. Baik, kemudian untuk masalah TB ini berarti ada korelasi antara TB di hewan dan juga TB manusia. Tadi disampaikan sama Mbak Vita bisa zoonotik ya dari hewan ke manusia. Nah, itu kalau dari hewan ke manusia, apakah tata cara penularannya itu seperti apa ya? Mungkin dari Dokter Wina mungkin ada pengalaman gitu. sama ya dari hewan ke manusia. Kalau dari hewan ke manusia ya Iya, dengan manusia. kemungkinan besar tetap dari inhalasi ya, dari droplet mungkin ya. Oke, lendirnya gitu ya. Betul. Dan Oke. juga yang paling penting adalah sekresi ya, karena dia lewat air susu itu tadi. Oh, air susu. Ya air susu, misal pengolahannya kurang benar.
Jadi harusnya kalau kita memang mau mengkonsumsi susu, sebaiknya pastikan itu sudah setidaknya dipasteurisasi terlebih dahulu. Pasteurisasi itu diapakan, Dok? Istilahnya dipanaskan Panaskan ya. dengan benar. Karena memang untuk TB yang sudah di hasil produksi kan memang agak sulit untuk dideteksi ya. Iya. Kecuali kita menggunakan rapid dan segala macamnya. Iya. Untuk pengolahan dagingnya juga sebaiknya memang dilakukan dengan matang seperti itu. Dimasak sampai matang. Iya, Dirawon betul. gitu ya, Dok? Ya, Dirawon Ya. di soto gitu. Untuk penularannya lebih ke situ sih ya kalau TB. Kalau untuk inhalasi memang mirip ya dengan human mungkin ya. Karena memang bakteri ini kan dia cenderung memiliki sel dinding yang cukup tebal sehingga dia akan berada di lingkungan itu juga sulit untuk diberantas. Jadi dia bertahannya cukup lama di situ. Ya, jadi ketika memang ada yang batuk, misal tuh sapi batuk dan segala macam, si bakteri itu keluar di lingkungan juga bertahan cukup lama dan terhirup itu juga bisa akhirnya menginfeksi seperti itu. Iya. Cukup beresiko juga ya untuk Ya, peternak ya, peternak, terutama iya. ya. Baik, ini terutama untuk resiko tingginya berarti kalau kita suka mengkonsumsi susu segar gitu ya, susu segar atau mungkin susu yang tanpa olahan gitu cukup beresiko juga ya. Sate bisa ya? Ya, kalau tidak matang ya. Oh iya, jadi sate ini kadang-kadang yang ada yang nggak matang dalamnya gitu ya, Ya. dok ya. Baik. Steak juga bisa dong. Nah, stick yang apa? Rare itu Medium rare. aduh, jadi ngiler saya. Baik, itu tadi kalau di hewan ya, cara penularannya sama. Kalau di manusia, Mbak Vita, apakah penularan ke sesama manusia itu juga apa namanya hampir sama seperti hewan atau mungkin ada? Jadi memang kalau dari hewan ke manusia untuk TB ini memang datanya memang tidak terrecord dengan baik ya. Jadi masih perlu penelitian lebih lanjut. Tapi kalau untuk penularan TB sendiri dari manusia ke manusia, nah ini menjadi salah satu momok di Indonesia sebenarnya bahwa kita itu sebenarnya pernah ranking ke dua apa ketiga ya, saya agak lupa di dunia. Dengan penderita TB terbanyak. Iya, dengan penderita TB terbanyak. Mind blowing ternyata ya, semakin banyak. Apa karena negara tropis ya jadi? Karena memang penularan TB itu sendiri dari manusia ini adalah lewat droplet ya, percikan dahak atau ludah ini pada saat penderita TB ini adalah batuk, bersin ataupun berbicara. Jadi kan lewat udara. Jadi lebih berbahaya. Lebih mudah Menular, ya, lebih mudah menularnya. Kalau dia terhirup, nah ini bisa seseorang, apalagi kalau dia daya tahan tubuhnya ini rendah, dia bisa terkena TB. Ini cukup beresiko juga ya. Kalau misalnya nih kita jalan-jalan nggak pakai masker, berarti ya resiko bisa datang dari mana aja ya. Kita nggak tahu mana orang yang kena TB, mana yang enggak gitu. Belum tentu orang yang kena TB pun juga dia nurut sama prosedur gitu ya. Pakai masker dan sebagainya. Kalau tadi kan di hewan ini Bu, Mbak Vita bisa menularkan dari susu. Apakah dari seorang ibu yang menderita TB itu juga bisa menularkan melalui ASI? Enggak. Jadi kalau TB itu tidak menular lewat ASI. Kalau yang menular lewat ASI itu HIV. Oh, begitu. Iya. Jadi kalau TB itu adalah lebih ke droplet ya. Kalau misalnya dia seorang ibu punya bayi, ya berarti si ibunya harus pakai masker terus daripada nanti si bayinya. Jadi itu yang membedakan antara yang Mycobacterium tuberculosis dengan yang bovis gitu ya. Oke. Jadi itu pemirsa, ternyata ada dua jenis TB ya. Yang pertama adalah Mycobacterium tuberculosis, yang kedua adalah Mycobacterium bovis ya. Keduanya sama-sama membuat batuk gitu ya, kemudian sesak napas ya, intinya gangguan saluran pernapasan. Tapi yang satu ini yang bovis ini bisa menularkan melalui air susu yang tidak diolah dengan baik. Tapi kalau yang tuberkulosis ini hanya dari droplet saja gitu ya. Oke, baik. Kemudian kalau untuk pencegahan ini, Mbak Vita, di manusia, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang biasa nih supaya kita bisa terhindarkan dari penyakit TBC? Iya.
TB ini dapat dicegah dengan meminimalisir resiko penularan dari kuman itu sendiri, yaitu kita lakukan adalah etika batuk dan bersin yang benar. Jadi kalau setiap batuk itu harusnya gini, ditutup ya, ditutup pakai siku tangan gini. Pakai siku tangan ya? Berarti siku. kalau yang begini salah ya? Salah. Oh gitu, ini kita luruskan ya pemirsa. Jadi batuk itu nutupnya bukan begini, tapi begini. Oke, kenapa itu kok bisa seperti itu? Kalau begini kan ini masih ini. Malah nyebar ya? Malah nyebar, batuk ke sini, malah di sini ngumpulnya kan ya? Atau pakai tisu gitu boleh, tapi ditutup. Jadi kalau ini ditutup pakai siku tangan gini, itu bisa ya. Kemudian rumah ya, upayakan rumah ini selalu ada ventilasi udara yang baik. Jadi ada sirkulasi udara serta sinar matahari itu bisa masuk ke dalam rumah. Oke. Kuman TB itu sebenarnya gampang mati kena sinar matahari. Oh sebetulnya ya? Sebetulnya. Cuman ada kalanya, apalagi ya untuk rumah penduduk yang berdekatan di gang yang sempit, itu ada kalanya sinar mataharinya nggak masuk sampai dalam rumah. Nah itu yang berbahaya. Perkampungan. Iya betul. Yang rapat-rapat mungkin ya. Iya, Jadi yang rapat-rapat nggak punya jendela, sinar mataharinya nggak masuk. Jadi yang bagus itu memang sinar matahari itu harus masuk sampai ke dalam rumah. Kalaupun mungkin dirasa kurang, itu bisa diakali dengan memakai genteng kaca. Oh, yang bisa ini ya, agak bening gitu ya? Bening, jadi langsung tembus, jadi sinar matahari tetap masuk ke dalam rumah. Itu solutif juga ya untuk yang biasa di rumah yang rapat-rapat begitu ya, mungkin di perumnas atau bagaimana mungkin rapat juga itu. Iya, kemudian juga menjemur alas tidur ini supaya tidak lembab ya. Karena kan kita ya biasa tidurnya di situ, apa enggak kita lebih sehatkan dijemur seperti itu. Kemudian juga imunisasi BCG untuk anak usia di bawah 5 tahun. Usia di bawah 5 tahun untuk anak. Ya. Satu kali saja? Satu kali, BCG satu kali saja. Kemudian jangan lupa juga selalu menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, perilaku hidup bersih dan sehat. Saya baru dengar ini PHBS, makanya saya nggak sehat ya. Gitu ya. Oke, jadi ternyata ada kiat-kiat untuk kita bisa mencegah diri dari penyakit TBC ini ya. Jadi teman-teman selalu kita berpola hidup yang sehat ya. Kalau misalnya kita tinggal di rumah yang kira-kira kurang sinar matahari, ya minimal kalau misalnya belum bisa betulin genteng, kita keluar rumah gitu. Gitu. Baik, kemudian untuk vaksinnya sendiri, kalau misalnya untuk untuk yang orang di atas usia 5 tahun, apakah bisa kita mendapatkan vaksin? Belum ada vaksin untuk TBC. Jadi baru pada anak-anak aja. Oke. Jangan khawatir teman-teman, kita masih bisa mencegahnya dengan hidup yang sehat. Gak apa-apa, berarti saya juga dulu mungkin belum divaksin ya. Itu sudah ada sejak tahun sudah berapa? lama. Sudah lama ya? Sudah lama untuk BCG. Baik, ini menarik juga ya tentang tuberkulosis. Jadi mungkin kita nggak sadar di lingkungan kita mungkin ada yang terkena TBC, entah datangnya dari mana ya. Kita sebagai orang yang ingin sehat pastinya juga selalu menjaga diri kita dari TBC gitu ya. Kalau di hewan nih Dr. Wina, apakah sudah ada vaksin seperti BCG gitu di manusia untuk penyakit TB? Kalau untuk TB di hewan di Indonesia ya, itu saya belum menjumpai sih untuk vaksin bakteri untuk TB Belum dilakukan. Jadi masih belum bisa terkontrol nih ya kalau di Indonesia saat ini ya. Baik. Padahal resikonya cukup tinggi, bisa menular ke manusia dari susu. Dan produk susu banyak juga nih, apalagi nanti program yang selanjutnya katanya mau susu gratis itu. Wah. Tapi biasanya sudah melalui proses pengolahan ya. Harusnya seperti itu, nggak mungkin dikasih susu yang mentah ya. Baik, mungkin ini terakhir nih, karena ternyata kaitannya antara hewan dan manusia itu cukup erat dalam hal penyakit gitu ya, dalam hal zoonosis. Kita tadi bicara masalah rabies, kita tadi bicara masalah TB. Ternyata dua-duanya ini bisa menular satu sama lain. Nah, mungkin apakah sudah ada gebrakan atau istilahnya kolaborasi antara kesehatan
kesehatan hewan dan kesehatan manusia nih di Indonesia sendiri. Mungkin apa sudah pernah ada gerakan seperti itu mungkin Dr. Wina atau Bu Babita? Kayaknya kalau ini kita sebenarnya sudah ini ya, jadi ada one stop service untuk zoonosis, di mana kita kerjasama antara dinas kesehatan dengan peternakan ya. Kalau di sini berarti DKPP ya ini. Terutama adalah ini ya untuk lalu lintas hewan, karena memang yang ditularkan lewat hewan itu nggak cuman rabies, TB, masih banyak yang lain. Oh, saya jadi ingat tuh beberapa waktu saya masih kecil ada ini flu burung. Iya, flu burung juga. Antraks. Antraks ini yang kalau di manusia ini di Pacitan banyak sekali kasus antraks. Sudah ada di Sudah ada. Ke manusianya juga sudah ada. Real ya ini bukan hanya hoax ya, ini real ya, betul ya, di Pacitan sudah ada antraks. Oke, semakin mendekat ini. Semakin mendekat. Kemudian juga ini ya, mungkin yang tadi saya tertarik tadi nyebut tikus. Oke. Ya, tikus ini juga ada leptospirosis. Leptospirosis. Ya. Oh, Yang ditularkan oleh tikus biasanya. Itu dulu waktu saya kecil juga sempat dengar itu Mbak Vita waktu banjir ya. Ya, rata-rata mungkin memang pas banjir biasanya gitu. Musim hujan nih. Hati-hati nih, jangan lupa pelihara kucing. Kucing, anjing ya. Kucing, anjing juga bisa ya. Iya, dari tikus tadi. Oh gitu. Wah ini berarti kalau kita mau memberantas tikus dengan kucing malah takutnya kucingnya yang ketularan ini malah ya. Wah, repot juga ini. Ya biasanya lewat air seni tikus ini yang banyak. Oke. Dan nggak bisa dilihat air kencingnya di mana nih nggak. Repot juga. Oke, yang penting kita harus selalu menjaga kebersihannya. Iya, harus PHBS tadi. Pola hidup bersih dan sehat. Kalau di di DKPP itu bukan PHBS yang digaungkan tapi B2SA lah. Hampir sama, bergizi apa ya? Lupa saya. B2SA, aduh dimarahin Pak Ati nanti. B2SA saya jadi lupa. Itu padahal digaungkan. B2SA adalah ini bukannya ya sosialisasi pangan ya, beragam, bergizi seimbang dan aman ya. Jadi tidak hanya PHBS tapi kita juga harus B2SA. Ayo PHBS, pola hidup bersih dan sehat, dan juga makan yang beragam, bergizi seimbang dan juga aman ya. Itu semua adalah kunci di mana kita bisa melindungi diri sendiri gitu ya. Baik, kemudian untuk dari Dr. Wina sendiri mungkin dari organisasi profesi PDHI mungkin sudah ada gerakan atau bagaimana kaitannya dengan penyakit zoonosis ini? Ya, untuk pencegahan sementara yang kita lakukan adalah menggaungkan vaksinasi secara rutin yang kita selalu lakukan ya setiap tahunnya. Oh, PDHI selalu mengadakan vaksinasi terutama rabies ya. Oh, rabies ya. Untuk yang zoonotik ya saat ini yang kita lakukan adalah rabies. Sedangkan kalau untuk yang seperti TB dan yang lainnya biasanya kita hanya sosialisasi saja. Oke, sosialisasi saja. Baik. Ini gratis ya dok ya? Ini gratis. Untuk vaksin rabies biasanya kita lakukan gratis setiap tahunnya. Oke, kalau yang paling dekat nih dok, kapan ini ada acara vaksinasi rabiesnya nih? Ini kemungkinan banyak sekali yang akan mengadakan ya. Ya karena biasanya ketika Rabies Day itu hampir serentak sih, hampir semua klinik pasti menyediakan. Biasanya seperti itu. Ya, tapi kadang di dinas dinas-dinas gitu ya? Ada juga ada. Oh gitu. Kalau di dinas kita sudah ada. Iya, kemarin sudah dihabiskan. Sudah dihabiskan. Jadi mungkin tapi PDHI nanti ada ya? Iya. Masih ada ya. Oke, baik buat teman-teman yang memiliki hewan kesayangan ya, anjing, kucing, mungkin punya monyet, punya musang ya, punya tikus ya, nggak mungkin ya kalau tikus divaksin rabies ya. Segera cari infonya untuk vaksinasi rabies terdekat supaya kita sebagai pemilik hewan juga bisa terlindungi dari penyakit rabies meskipun kita berada di wilayah yang bebas rabies gitu. Baik, tidak terasa ini sudah cukup lama juga kita berbincang-bincang masalah zoonosis. Jadi ternyata memang tidak ada bedanya antara hewan dan manusia dalam hal penyakit gitu ya, sama-sama bisa
menularkan dan juga sama-sama kita harus waspada. Baik bagi kita manusia biasa ataupun manusia yang memelihara hewan begitu. Kita punya anjing kucing, kita punya ternak, semuanya beresiko beresiko untuk terkena dan saling menularkan. Baik, tidak terasa waktunya sudah mencapai di ujung ya, gitu. Jadi ini info yang sangat bermanfaat dan semoga ini bisa diterapkan dan juga diterapkan gitu ya untuk teman-teman yang menyaksikan podcast Cahkoci ini. Baik, saya Sultan dan di sini saya dengan Dr. Ina dan juga Bu Vita pamit dulu undur diri dan semoga kita bisa selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.